Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Febri Diantara. Kali ini saya akan membuat video e-learning metodologi penelitian pendidikan 2 untuk pertemuan keempat, di mana video ini saya gunakan untuk proses pembelajaran online mata kuliah metodologi penelitian pendidikan 2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Marilah kita mulai perkuliahan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan pertemuan keempat, e-learning metodologi penelitian pendidikan 2. Kita mulai. Di dalam video ini akan dibahas tentang kuesioner, angket, tes, dan observasi. Adapun tujuan video ini dibuat untuk yang pertama, mengetahui pengertian kuesioner, angket, tes, dan observasi. Yang kedua, mengetahui jenis kuesioner, tes, dan observasi. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kelemahan kuesioner, tes, dan observasi. Yang keempat, mengetahui cara membuat kuesioner, tes, dan observasi. Inilah tujuan pembelajaran hari ini melalui proses kuliah online. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keempat tujuan proses pembelajaran ini bisa kita capai di akhir proses pembelajaran kuliah online ini. Pokok bahasan pertama yang akan kita bahas adalah kuesioner dan angket. Kita lihat apakah kuesioner dan angket itu berbeda. Kita lihat pengertian kuesioner. Yang pertama, rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data. Yang kedua, pengertian kuesioner, pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden secara tertulis. Kita lihat pengertian angket, ada dua juga. Yang pertama, teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Yang kedua, kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Dua pengertian kuesioner dan dua pengertian angket terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara kuesioner dan angket. Kalau saya ingin menjelaskan lebih detail, kuesioner itu adalah kata yang berasal dari berbahasa Inggris dan angket adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Artinya kuesioner dan angket sama-sama memiliki pengertian yaitu pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden. Tadi kita sudah melihat pengertian kuesioner dan angket, di mana kuesioner dan angket bukanlah hal yang berbeda, tapi merupakan hal yang sama. Sekarang kita lihat jenis kuesioner. Kuesioner itu ada dua, kuesioner tertutup dan terbuka. Kapan kuesioner tertutup digunakan dan kapan kuesioner terbuka digunakan? Untuk kuesioner tertutup digunakan pada penelitian kuantitatif dan untuk kuesioner terbuka digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, kita lihat pengertian kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang alternatif jawabannya telah disediakan. Sementara kuesioner terbuka adalah kuesioner yang tidak menyediakan jawaban. Pada slide berikutnya akan kita lihat bagaimana bentuk kuesioner tertutup dan bagaimana bentuk kuesioner terbuka. Sebelum kita memutuskan menggunakan kuesioner untuk pengambilan data penelitian kita, alangkah lebih baiknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, di dalam penggunaan kuesioner yang harus kita perhatikan adalah data yang dijaring merupakan data kuantitatif untuk kuesioner tertutup atau data kualitatif kuesioner terbuka. Jangan sampai salah kita menggunakan kuesioner terbuka untuk data kuantitatif, itu salah. Jangan sampai salah juga untuk menggunakan kuesioner tertutup pada penelitian kualitatif. Yang kedua, responden dalam jumlah banyak dan tersebar di daerah yang luas. Kuesioner digunakan untuk jumlah sampel yang lebih dari 40 atau minimal 40 orang. Yang ketiga, pendistribusian kuesioner bisa menggunakan media-media sosial yang ada saat ini untuk menghemat biaya. Saya contohkan, kita bisa menggunakan aplikasi Google Form untuk mengisi kuesioner. Google Form itu sangat mudah digunakan atau kita bisa mengirim lewat WhatsApp kepada responden. Yang keempat, jaga kerahasiaan data responden. Ini sangat penting. Di dalam kuesioner, sebaiknya tidak menuliskan nama responden atau identitas responden atau identitas pengisi kuesioner kita untuk menjaga kerahasiaan data responden.
Proses penyusunan kuesioner yang baik dan benar ada 9. Yang pertama, menentukan informasi dan variabel yang akan diukur. Yang kedua, membaca telaah literatur tentang variabel. Yang ketiga, menemukan teori-teori tentang variabel. Yang keempat, mengembangkan dimensinya. Yang kelima, mengembangkan indikator. Yang keenam, mengembangkan butir kuesioner. Setelah kita mengembangkan butir kuesioner, kita bisa menemukan atau menentukan kuesioner kita terbuka atau tertutup. Setelah kita temukan jenis kuesioner kita lakukan uji coba instrumen, dan setelah dilakukan uji coba instrumen, kita temukan hasil instrumen kita valid dan reliable. Saya contohkan, informasi yang ingin saya teliti adalah tentang sertifikasi guru. Dari sertifikasi guru ini, variabel yang saya ingin ukur adalah tentang perilaku profesional guru. Nah, variabel perilaku profesional guru ini saya cari literaturnya atau saya baca literatur tentang variabel perilaku profesional guru. Setelah saya temukan literaturnya, saya tentukan teori-teori tentang perilaku profesional guru tersebut. Setelah saya dapatkan teorinya, saya kembangkan dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah unsur-unsur utama dari variabel. Sekali lagi, unsur-unsur utama dari variabel atau dapat disebut sebagai subvariabel yang membentuk keseluruhan variabel. Setelah kita temukan unsur-unsur utamanya, kita kembangkan menjadi sebuah indikator. Indikator adalah konsep yang dipergunakan untuk mengukur variabel. Konsep yang dipergunakan untuk mengukur variabel. Setelah kita temukan indikator, baru kita buatkan butir-butir kuesionernya atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi atau yang akan dibaca oleh responden. Nah, setelah kita buatkan pertanyaannya, kita baru menentukan apakah kita membutuhkan kuesioner tertutup atau kuesioner terbuka. Setelah kita menemukan salah satu jenis kuesioner yang kita gunakan, kita lakukan uji coba terhadap kuesioner kita, dan insya Allah setelah uji coba kita akan dapatkan hasil kuesioner kita valid dan reliable. Selama ini kebanyakan yang saya temukan di lapangan, mahasiswa hampir tidak pernah mempergunakan langkah-langkah penyusunan kuesioner ini dalam proses penyusunan. Mereka kebanyakan hanya melihat atau mencontoh dari kuesioner-kuesioner yang sudah ada di perpustakaan, dari skripsi kakak tingkatnya, tanpa memperhatikan atau bertanya kepada pembimbing bagaimana cara membuat kuesioner yang baik dan benar. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini tidak terulang kembali penyusunan kuesioner yang kalah di lapangan. Terima kasih. Di dalam kuesioner kita selalu menemukan yang namanya skala Likert. Skala Likert ini adalah skala yang ditemukan oleh Likert berupa angka. Saya contohkan, kita pernah membuat atau mengisi kuesioner yang mana nilai 5 itu sangat baik, nilai 4 itu baik, nilai 3 itu sedang, nilai 2 itu buruk, nilai 1 itu sangat buruk. Atau saya contohkan lagi, nilai 5 itu selalu, nilai 4 itu sering, nilai 3 itu kadang-kadang, nilai 2 itu jarang, nilai 1 itu tidak pernah. Nah, itu contoh skala Likert. Teori terbaru, skala Likert tidak hanya terbatas dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 4. Likert skalanya berdasarkan apa yang ingin diteliti. Kita bisa melihat gambar yang ada di slide ini, bahwa skala Likert itu bahkan bisa sampai dengan 7 tergantung apa yang akan kita teliti. Kalau kita ingin meneliti motivasi, maka skalanya juga skala motivasi. Kalau kita ingin mengukur profesional, maka skalanya juga skala profesional. Untuk teori skala Likert ini bisa kita cari di internet atau nanti saya berikan kepada Ananda semua melalui Google Classroom. Skala Likert yang terbaru yang dia memakai 1 sampai dengan 7. Skala Likert yang berikutnya ini sambungan dari yang tadi. Saya jelaskan sedikit saja. Kita lihat pada level of participant ada 3 skala Likert dan level of problem ada 4. Selama ini yang saya temui di lapangan, skala Likert itu selalu dibuat 1 sampai 4 dan 1 sampai 5 atau 1 dan 2. 1 untuk ya, 2 untuk tidak. Tanpa memperhatikan apakah itu variabel
motivasi, apakah itu variabel permasalahan, apakah itu variabel partisipasi. Mereka menyamakan saja, sementara teori terbaru memperlihatkan bahwa setiap variabel itu berbeda. Kalau misalnya permasalahan 4, partisipasi 3, kalau untuk frekuensi 5, bahkan ada tadi yang sampai 7 ya. Mudah-mudahan ini bisa memperbarui khasanah keilmuan kita untuk skala Likert yang terbaru. Berikut saya contohkan kuesioner tertutup. Tadi sudah kita lihat pengertian kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang memiliki jawaban atau jawaban ditentukan oleh peneliti. Di sini kuesioner tertutup dipergunakan untuk penelitian kuantitatif. Pilihan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pilihan jawaban ini merupakan skala Likert yang tadi saya jelaskan. Inilah contoh kuesioner tertutup dan sering kita jumpai di lapangan. Berikut saya contohkan kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka tadi adalah kuesioner yang jawabannya tidak ditentukan oleh peneliti atau observer. Di sini jawaban ditentukan sendiri oleh responden. Saya contohkan pertanyaan nomor 4, apakah agama Anda? Nah, ini jawabannya tergantung responden, apakah dia beragama Islam atau bukan beragama Islam. Itu salah satu contoh kuesioner terbuka. Dan kuesioner terbuka ini digunakan untuk penelitian kualitatif. Mari kita lihat bersama-sama keuntungan dan kerugian kuesioner. Pertama sekali kita lihat keuntungan dan kerugian kuesioner tertutup. Keuntungannya yang pertama, responden mudah dan cepat menjawab kuesioner. Yang kedua, jawaban terarah sesuai kehendak. Yang ketiga, mudah membandingkan jawaban antar responden. Yang keempat, mudah mentabulasi dan menganalisis data. Yang kelima, mudah direplikasi. Selain keuntungannya, tentu juga memiliki kerugian. Yang pertama, kerugiannya kuantitas dan kualitas informasi yang terjaring terbatas karena jawabannya tadi sudah ditentukan. Lalu yang berikutnya, jawaban responden tidak bebas karena sudah ditentukan oleh peneliti. Yang ketiga atau yang terakhir, memaksa responden merespon menjawab sederhana. Ini keuntungan dan kerugian kuesioner tertutup. Keuntungan dan kerugian kuesioner terbuka. Keuntungannya ada 3 dan kerugiannya ada 4. Pertama kita lihat keuntungannya. Yang pertama, memungkinkan jawaban yang tidak terbatas sesuai dengan kehendak responden. Yang kedua, membuka proses berpikir para responden dan latar belakang jawaban mereka. Yang keempat, memungkinkan responden menjawab pertanyaan secara rinci. Sedangkan kerugiannya ada 4. Yang pertama, seandainya 100 responden dapat memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan yang sama dengan rincian yang berbeda. Artinya, kalau seandainya respondennya berjumlah 100, tentu jawabannya juga akan banyak. Dan itu bisa mempersulit kita dalam mentelaah atau menganalisis dari jawaban responden tersebut. Yang berikutnya, responden yang pendiam, pelupa, tidak pemalu, stres, marah, tidak akan menjawab kuesioner secara normal. Yang berikutnya, yang ketiga, memerlukan lebih banyak waktu untuk menjawab kuesioner. Yang keempat, jawaban responden sulit untuk ditabulasi dan dianalisis. Setelah kita melihat pengertian kuesioner dan jenis kuesioner tadi, kita lihat instrumen yang kedua yaitu tes. Tes adalah seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang seseorang atau objek yang sedang diamati. Tes digunakan jika evaluator bermaksud mengumpulkan informasi mengenai status pengetahuan atau perubahan status pengetahuan untuk waktu tertentu. Ini tes. Tes itu adalah boleh dikatakan sebuah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui informasi tentang seseorang atau objek yang sedang diamati. Dan jenis tes ada 2, tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis ini tes yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dan responden diminta untuk menuliskan jawabannya. Tes lisan adalah tes yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dan responden diminta untuk menjawab secara lisan. Ini tes tertulis dan tes lisan. Keuntungan dan kerugian menggunakan instrumen tes ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat sekarang keuntungannya. Yang pertama, menyediakan informasi objektif mengenai apa yang diketahui oleh orang yang mengikuti tes. Keuntungan yang kedua,
dapat dibuat untuk mengukur pengetahuan atau keterampilan sesuai dengan kurikulum tertentu. Yang ketiga, dapat menghasilkan skor dengan cepat. Yang keempat, dapat diterima oleh masyarakat sebagai indikator hasil pembelajaran. Ini keuntungannya. Di samping keuntungan juga memiliki kerugian, yaitu yang pertama, dapat terlalu menyederhanakan dan mendangkalkan hasil pembelajaran. Yang kedua, dapat memakan waktu lama, terutama kalau tesnya berbentuk lisan. Yang berikutnya, dapat bias terhadap sekelompok orang yang dites. Dan yang terakhir, ini yang paling sering kita temukan ketika tes dilakukan terhadap orang dan orang tersebut dapat mencontek atau dapat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan merugikan peneliti sehingga jawabannya menjadi bias. Instrumen yang ketiga yang kita lihat adalah observasi, di mana yang pertama tadi kuesioner, yang kedua tes, yang ketiga observasi. Pengertian observasi ada dua. Yang pertama, teknik menjaring data, di mana peneliti merupakan instrumen. Yang kedua, pengertian observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Inilah pengertian observasi. Untuk jenis observasi itu sendiri ada dua. Pertama, participant observation atau observasi partisipasi, yang mana merupakan metode kualitatif yang berakar pada penelitian etnografi yang bertujuan membantu peneliti mempelajari perspektif yang ada pada populasi yang diteliti. Observer berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas yang sedang diobservasi. Ini participant observation. Yang berikutnya non-participant observation atau observasi non-partisipasi merupakan jenis observasi yang observer berada di luar bahkan sering disembunyikan dari aktivitas agar tidak mempengaruhi fenomena yang akan diteliti. Saya contohkan, observer mengobservasi aktivitas dengan mempergunakan kamera tersembunyi. Ini salah satu contoh observasi non-partisipasi. Kekuatan dan kelemahan dari observasi partisipasi, kita lihat kekuatannya. Yang pertama, memungkinkan meneliti dalam konteks hubungan dan perilaku. Yang kedua, dapat menyediakan informasi yang tidak diketahui sebelumnya oleh peneliti yang sangat krusial untuk desain proyek, pengumpulan data, dan interpretasi data lainnya. Yang ketiga, memperoleh data informasi ketika informasi tersebut sedang dalam proses terjadinya. Kelemahannya memakan waktu. Yang kedua, dokumentasi tergantung pada ingatan, disiplin, dan kerajinan peneliti. Yang ketiga, memerlukan upaya kesadaran mengenai objektivitas sebab metode kualitatif pada dasarnya subjektif. Inilah kekuatan dan kelemahan untuk observasi partisipasi. Kita lihat kekuatan dan kelemahan observasi non-partisipasi. Kekuatannya yang pertama dapat dilakukan dalam altar alami, tidak terstruktur dan fleksibel. Yang kedua, menyediakan informasi langsung mengenai perilaku individual dan kelompok dalam interaksi sosial dalam altar. Yang ketiga, memungkinkan evaluator untuk memasuki dan memahami situasi atau konteks fenomena. Yang keempat, memberi peluang untuk mengidentifikasi keluaran, nilai, dan manfaat yang tidak diharapkan sebelumnya. Sedangkan kelemahannya ada 5. Yang pertama, memerlukan observer yang berkualitas dan terdidik dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan fenomena yang diobservasi. Yang berikutnya, memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang. Yang ketiga, observer dapat mempengaruhi perilaku partisipan. Yang keempat, persepsi tertentu dari observer dapat merusak data yang dijaring. Yang kelima, perilaku atau set perilaku yang diobservasi dapat tidak normal dan tidak teratur. Inilah kekuatan dan kelemahan observasi non-partisipasi. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya tarik, yang pertama adalah instrumen yang kita buat kuesioner. Kuesioner tersebut terbagi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Untuk kuesioner tertutup dipergunakan untuk penelitian kuantitatif dan kuesioner terbuka dipergunakan untuk penelitian kualitatif. Sementara instrumen yang kedua yaitu tes.
tes tersebut terbagi dua, yaitu tes lisan dan tes tertulis. Dan instrumen yang ketiga yaitu observasi. Observasi tersebut terbagi dua, yaitu observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi. Alhamdulillah telah terbit buku saya yang kedua pada bulan Februari 2020 dan juga telah terbit Haki, Hak Kekayaan Intelektual, buku saya yang pertama. Apa itu Haki? Haki tersebut adalah sebuah pengakuan terhadap karya ilmiah, di mana karya ilmiah saya, buku saya yang pertama tersebut, statistik pendidikan dengan SPSS 21, itu diakui ciptaan saya dan tidak boleh ditiru oleh orang lain dengan judul yang sama. Untuk yang buku kedua ini berisikan tentang analisis data kuantitatif, kualitatif, metode campuran, dan penelitian tindakan. Buku ini dipergunakan untuk menganalisis data penelitian Ananda. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, perkuliahan kali ini saya akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di Google Classroom. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.